Kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi dipersilakan. Kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi akan kembali.
The next program is the speech will be delivered by Head of Public Health Office of Banten Province by Mrs. Dr. Hajah Ati Pramuji Mars. We invite you to time and place. Sambutan keempat yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Banten kepada Ibu Dr. Hajah Ati Pramuji Mars, kami persilahkan. Sebelum saya memulai sambutan ini, izinkan satu pantun saya membacakan, tapi saya mau dengar kata cakepnya ya, harus yang kencang. Oke. Rajin berdoa dan berlatih, maka kau akan menjadi kuat. Baju putih-putih, itulah bidan dan perawat Indonesia yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Afiat, yang saya hormati Ketua BPH Universitas Yatsi Madani, yang saya hormati Rektor Universitas Yatsi Madani, Bapak Dr. Andes Trisanjoyo, MSI MM, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang atau yang mewakili Kepala Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga Kepala Pendidikan Provinsi Banten dan Kota Tangerang, para ketua organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Bidan Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang saya hormati para dosen di lingkungan Universitas Yatsi Madani, para orang tua yang luar biasa yang menghasilkan generasi penerus bangsa, dan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Universitas Yatsi Madani tahun akademik 2022-2023. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Nikmat yang begitu luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Karena dengan sehat kita dapat terus beraktivitas, aktivitas yang dilakukan tentu aktivitas yang produktif dan bermanfaat buat seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Banten. Dan dengan sehat pula kita sama-sama pada hari ini menghadiri untuk bersilaturahim dalam rangka menyaksikan acara kegiatan Camping Day mahasiswa dan mahasiswi Universitas Yatsi Madani tahun akademik 2022 dan 2023 ini. Bapak, Ibu sekalian dan adik-adik yang saya banggakan, sejalan dengan harapan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang visi beliau bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan sekaligus berkeadilan. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan bersama dengan seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota berkomitmen untuk melakukan sebuah transformasi di bidang kesehatan. Mengingat Indonesia saat ini bukan dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Banyak permasalahan khususnya di bidang kesehatan yang perlu ditangani dengan serius. Dari mulai
masih banyaknya penyakit menular yang belum tertuntaskan. Penyakit tidak menular yang saat ini justru melebihi penyakit tidak menular, di mana penyakit-penyakit katastrofis mendominasi di dalam pembiayaan kesehatan dan sekaligus juga penyumbang kematian tertinggi seperti jantung, stroke, kanker, gangguan ginjal, paru, yang tentu ini akan menjadi beban kita semua. Selanjutnya adalah terkait bagaimana timbulnya penyakit infeksi baru yang saat ini belum ada obatnya. Kemarin 2 tahun kita melalui penyakit bahkan sampai pada pandemi COVID-19. Selanjutnya disusul penyakit GGAPA, yaitu gangguan ginjal akut pada anak. Dan yang terakhir saat ini, penyakit flu burung sudah mulai menghantui kita semua yang perlu kewaspadaan dan tingkat kematiannya begitu luar biasa. Selanjutnya adalah mulai kembali timbulnya penyakit-penyakit yang seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Apa itu penyakit? Difteri, polio, campak, rubella. Ini adalah penyakit-penyakit yang tidak boleh ada karena sudah ada imunisasinya. Namun karena masa-masa pandemi kemarin, kegiatan kita terkonsentrasi kepada penuntasan pengendalian pandemi COVID, maka kegiatan imunisasi menjadi terganggu. Sehingga timbullah penyakit-penyakit tersebut. Yang tak kalah penting bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dan di Banten ini masih belum cukup dalam jumlah maupun pendistribusian yang merata. Ada 127 rumah sakit yang semuanya lebih didominasi di wilayah Tangerang Raya. Sedangkan untuk wilayah barat, selatan Banten ini masih belum memadai. Kemudian berbicara dengan ketersediaan dari sumber daya manusia kesehatan, di mana dari sisi jumlah maupun distribusinya belum sesuai dengan harapan. Terutama untuk wilayah barat dan selatan seperti Kabupaten Serang, Pandeglang maupun Lebak. Sekarang saya mau bertanya di sini, mana mahasiswa Universitas Yatsy Madani? Mahasiswa dan mahasiswinya, tunjuk tangan. Oke, turun kembali. Siapa yang berasal dari Lebak? Ada yang berasal dari Lebak? 1, 2, 3. Oke. Yang berasal dari Pandeglang? 1, 2, 3, 4, 1000. Di luar dari Pandeglang Lebak, tunjuk tangan. 100.000, tepuk tangan dulu semua. Artinya di sini tergambarkan dan tercermin bahwa masih minimnya tenaga kesehatan untuk wilayah selatan dari Banten. Dan tentunya dari permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengajak kita semua, karena esensinya untuk bisa menciptakan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan peran dari seluruh masyarakat yang tergabung dalam pentahelix, di mana di situ ada peran pemerintah,
peran institusi pendidikan, peran dari masyarakat, organisasi profesi, peran media, dan peran dunia usaha serta swasta untuk sama-sama menciptakan Indonesia maju, menciptakan Banten maju menuju sejahtera. Dan oleh karenanya kita tidak bisa lagi sekedar berlari. Coba, berlari saja sudah tidak boleh, apalagi berjalan dan diam di tempat. Kita harus melakukan sebuah loncatan-loncatan yang kita sebut dengan transformasi di bidang kesehatan. Ada 6 pilar transformasi yang semuanya saling terintegrasi untuk mencapai mutu pelayanan. Pilar pertama adalah di dalam penguatan pelayanan kesehatan primer, di mana puskesmas, klinik, dokter praktek, bidan praktek, perawat praktek harus memiliki kualitas kompetensi pelayanan kesehatan. Kemudian penguatan dari sisi pelayanan kesehatan sekunder. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan ketahanan kesehatan dengan peningkatan surveillance berbasis laboratorium. Yang keempat adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki pembiayaan kesehatan. Dan yang kelima, yang menjadi ujung tombak dari seluruh pilar adalah ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Untuk sumber daya manusia kesehatan ini sendiri, bagaimana menciptakan program-program peningkatan kesehatan itu sendiri sangat berpengaruh terhadap ketersediaan layanan dan juga operator yang memberikan layanan. Tentunya operator yang diperlukan di sini adalah operator yang berkualitas dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan juga pendistribusian yang merata. Siapa itu operatornya? Yakni para tenaga kesehatan. Dalam hal ini tentu begitu strategis peran institusi pendidikan, sekolah tinggi, universitas, bagaimana mampu menciptakan para calon-calon tenaga kesehatan yang memiliki mutu dan kualitas yang baik. Dengan peran yang begitu luar biasa dari institusi pendidikan untuk mencapai pilar yang kelima, yakni peningkatan sumber daya manusia, tentu menjadi keniscayaan buat kita dalam mewujudkannya. Dan pilar yang terakhir adalah bagaimana penggunaan teknologi di bidang kesehatan. Saya yakin para mahasiswa dan mahasiswi, para perawat dan bidan lulusan dari Universitas Yatsi Madani ini tidak akan gagap di bidang teknologi. Karena teknologi ini terus mengalami peningkatan dan perkembangan. Dari mulai 3.0, 4.0 dan bahkan ke depan sudah di depan mata kita 5.0 sudah mulai akan dilaksanakan. Dan selanjutnya, di mana momen daripada Capping Day. Kalau dulu yang namanya Capping Day ada istilahnya ucap janji. Apa sih tujuan dilaksanakannya Capping Day? Ada beberapa hal. Yang pertama tentu mengingatkan kita pada sejarah masa lalu. Bagaimana kita mengingat seorang pahlawan di bidang kesehatan yang berasal dari Italia, yakni Florence. Dia berani, jadi bukan hanya sekedar cerdas, pintar, namun memiliki ketangguhan, keberanian di dalam mengumpulkan korban-korban perang yang ada di Rusia. Dan kedua, tujuan daripada diselenggarakannya Capping Day ini benar-benar
memperkenalkan dunia yang sesungguhnya di bidang kesehatan. Bagaimana adik-adik semua dalam kondisi nanti harus mampu meningkatkan dan mengasah keterampilannya, memanfaatkan segala yang ada di lapangan nanti untuk bisa meningkatkan kompetensi, bukan hanya sekedar memenuhi standaritas profesi, tetapi juga diperlukan melebihi standar profesi. Dan yang ketiga, tujuan daripada kegiatan ini tentu akan mampu buat adik-adik semua dan selalu ingat bahwa dalam bekerja di dunia nyata nanti tidak cukup hanya dari sisi akademik, pengalaman, tapi kekuatan mental di lapangan untuk menuju integritas yang baik ini sangat diperlukan. Kesuksesan, keberhasilan bukan hanya sekedar dari IQ yang hebat, tapi juga diperlukan bagaimana emosional questionnya untuk mencapai integritas yang baik. Kadangkala seseorang yang cerdas tidak akan mampu mencapai dunia persaingan yang begitu luar biasa karena tidak memiliki mentalitas sebagai seorang pejuang. Dan saya yakin lulusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Yatsi Madani ini akan mampu mencapai kesuksesan. Dan ini sudah terbukti. Dan terakhir tentu dari sisi akademisi, dari sisi dunia pendidikan, ini adalah kesempatan yang terbaik buat Bapak Rektor tadi bersenang-senang, refreshing, sedikit joget-joget. Tapi di situ ada pesan yang luar biasa meskipun tidak secara tersirat. Bagaimana menjaga hubungan silaturahim antara orang tua, siswa, karena keberhasilan dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari kolaborasi orang tua, institusi pendidikan, dan mahasiswa sekaligus. Nah, tentunya karena begitu pentingnya Capping Day ini, maka acara Capping Day ini tidak boleh dilewati oleh setiap mahasiswa. Harus diikuti dengan penuh kebahagiaan. Dan sekaligus juga harapan kami, jadikan Capping Day ini sebagai momentum buat adik-adik semua untuk membulatkan tekad bahwa adik-adik sekarang sudah mampu menjadi seorang yang ikut berkontribusi bagi kemaslahatan, kesehatan masyarakat, dan menjadi seorang perawat dan bidan yang profesional, beretika yang baik, dan mampu memperjuangkan di dalam meningkatkan derajat kesehatan. Banggalah menjadi seorang perawat maupun bidan, karena Capping Day tadi untuk mewujudkan, menumbuhkan kebanggaan adik-adik bahwa pilihan adik-adik sebagai perawat dan bidan itu pilihan yang sangat mulia. Jangan pernah selalu diukur dengan finansial. Biarkan finansial itu juga tumbuh sebagai tabungan kita di akhirat nanti. Dan tentunya ini akan berdampak pahala besar buat orang tua yang telah mengorbankan seluruh jiwa, raga, harta, perhatian untuk bisa menghasilkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bermanfaat. Dan terakhir, saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua. Welcome to jungle. Hadapi dunia nyata dengan penuh senyuman, kebahagiaan, keramahan, dan juga semangat perjuangan.
Dan pada kesempatan ini pula kami atas nama pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga. Yang pertama tentunya kepada Yayasan Afiat yang telah begitu luar biasa mendukung sehingga Yatsi Madani saat ini sudah menjadi universitas. Bahkan tadi mahasiswanya luar biasa banyak. Dan kami juga selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Rektorat Universitas Yatsi Madani atas kontribusinya di dalam menghasilkan sumber daya manusia, khususnya manusia kesehatan yang begitu luar biasa yang menjadi masa depan kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ngucapin semangat pagi, adik-adik bilangnya pagi, pagi, pagi. Yatsi luar biasa. Oke ya, terakhir. Tapi suaranya nggak boleh lebih kecil dari saya. Karena kalau masih lebih kecil dari saya, kita sampai malam yel-yel terus. Oke, saya cek. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Ati Pramuji Mars. Kami persilahkan kembali ke tempat. For the next program is reporting academic process and announcement of university students with achievement to Mr. Bambang Eko Suprianto, Eskom M.Com. We invite you to time and place. Acara selanjutnya yaitu pembacaan laporan akademik dan SK mahasiswa berprestasi oleh Wakil Rektor 1 kepada Bapak Bambang Eko Suprianto, Eskom M.Com. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah surat keputusan Rektor Universitas Yatsi Madani nomor 031-UYM-3-2023 tentang penetapan mahasiswa berprestasi semester 1 program studi kebidanan program diploma 3 program studi ilmu keperawatan program sarjana Universitas Yatsi Madani tahun akademik 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rektor Universitas Yatsi Madani setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah sebagai mahasiswa yang berprestasi semester 1 tahun akademik 2022-2023. 2. Bagi mahasiswa yang berprestasi akan memperoleh piagam penghargaan. 3. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang tanggal 9 Maret 2023, Rektor Universitas Yatsi Madani, Dr. Andes Trisonjaya, MSI MM, dicap dan ditandatangani. Berikut adalah lampiran surat keputusan Rektor Universitas Yatsi Madani tentang mahasiswa berprestasi semester 1
Program Studi Kebidanan, Program Diploma 3 tahun akademik 2022-2023. Peringkat 3 dengan NIM 22010020 atas nama mahasiswa Marpu'a Tussobariah. Boleh kasih aplaus yang meriah. Peringkat 3 dengan nilai indeks prestasi semester 3,75. Kemudian peringkat 2 dengan NIM, mohon diperhatikan anak-anak mahasiswa, 22010030 atas nama Aisyah Aminah Syafiuddin Ali. Peringkat 2 dengan indeks prestasi semester 3,75. Dan yang berikutnya masih dari program studi kebidanan, peringkat 1 dengan NIM 22010022 atas nama mahasiswa Sarah Haya Fitria. Dengan IPK 3,90. Yang berikutnya dari program studi ilmu keperawatan program sarjana, saya mulai kembali dari peringkat 3. Peringkat 3 dengan NIM untuk prodi ilmu keperawatan 22020057 atas nama Fitri Dwi Nur Fadilah. Ini IPS-nya sementara luar biasa dengan indeks prestasi 4,00. Kemudian peringkat 2 masih prodi ilmu keperawatan semester 1 dengan NIM 22020115 atas nama Anissa Amanda. Tadi IPK-nya 4,00. Ini pun sama dengan, mohon maaf, IPS 4,00. Terakhir peringkat 1 dengan NIM 22020163 atas nama mahasiswa Cut Nurdini dengan IPK 4,00. Demikian nama-nama mahasiswa berprestasi pada semester 1 tahun akademik 2022-2023. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan mahasiswa baik dari prodi kebidanan dan ilmu keperawatan. Kami harapkan prestasi ini tetap dipertahankan, ya, tetap semangat dalam belajar, dan semoga ini menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa yang belum berkesempatan memiliki prestasi seperti nama-nama yang tadi. Saya yakin semuanya dengan upaya yang luar biasa, Anda semua pasti bisa berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk para mahasiswa yang berprestasi. Demikian pembacaan SK Rektor mengenai mahasiswa berprestasi. Saya akhiri, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Bambang Eko Suprianto, Eskom Emkom, dipersilahkan kembali ke tempat. Terima kasih. The next program is announcement for university students with achievement from midwife program. Pengumuman mahasiswa berprestasi program studi kebidanan program Diploma 3. Juara 3 dengan indeks prestasi 3,75 diraih oleh Saudari Marpuah Tusobariah, putri dari Bapak Haji Salimi dan Ibu Haja Eti. Juara 2 dengan indeks prestasi 3,75 diraih oleh Saudari Aisyah Aminah Syafiuddin, putri dari Bapak Syafuddin dan Ibu Rizkianti. Juara pertama dengan indeks prestasi 3,90 diraih oleh Saudari Sarah Haya Fitria, putri dari Bapak Abidin dan Tini Hartini. Announcement for university students with achievement from nursing program. Mahasiswa dan mahasiswi berprestasi program studi ilmu keperawatan program sarjana. Juara umum 3 dengan indeks prestasi 4,00 diraih oleh Saudari Fitria Dwi Nur Fadila, putri dari Bapak Saryono dan Ibu Tuminem. Juara umum kedua dengan indeks prestasi 4,00 diraih oleh Saudari Anissa Amanda, putri dari Bapak Aman Sumantri dan Ibu Baria. Juara umum pertama dengan indeks prestasi 4,00 diraih oleh Saudari Cut Nurdini, putri dari Bapak Safiuddin dan Ibu Wahyuni. To all best students and parents from nursing and midwife program, we please you to come forward to receive honorary charter. Kepada mahasiswa berprestasi dan orang tua mahasiswa berprestasi dan program studi kebidanan, program Diploma 3 dan program studi ilmu keperawatan, program sarjana, kami persilakan ke depan untuk menerima piagam penghargaan. Giving charter to university students with achievement. The third nomination will be given by Daily Governing of Universitas Yatsi Madani to Mrs. Dr. Ida Farida Eskep Mkes. We invite you to time and place. Pemberian piagam penghargaan juara umum 3 akan diberikan oleh BPH Universitas Yatsi Madani kepada Ibu Dr. Ida Farida Eskep Mkes. Kami persilahkan. The second nomination will be given by Head of Public Health Office of Tangerang Regency, will be represented by Mr. Ahmad Basofi Eskom. We invite you to time and place. Juara umum 2 akan diberikan oleh Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pada Bapak Ahmad Basofi Eskom, kami persilahkan.
The first nomination will be given by Head of Public Health Office of Tangerang, will be represented by Mr. Ahmad Suhendi SKM. We invite you to time and place. Juara umum pertama akan diberikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tangerang kepada Bapak Ahmad Suhendi SKM. Kami persilahkan. Kepada mahasiswa berprestasi, program studi kebinaan, program diploma 3 dan program ilmu keperawatan, program sarjana, orang tua, BPH Universitas Yatsi Badani, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, kami persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia.
cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mata. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kala kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga balayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, Kau harus indah, Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. The next program is closing, will be delivered by Mr. Wahyu Fajar Nugraha, SHIMA. We invite you to time and place. Acara selanjutnya ialah doa penutup yang dipimpin oleh Bapak Wahyu Fajar Nugraha, SHIMA. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah agar doa kita senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara yang berlangsung hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'matahu wa yukafi'u mazida. Walakal hamdu walaka syukru kama yang bagi lil jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wadkhilni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar al-afwa 'indal hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah that we have reached the end of event. Thank you to the participants, commit and invited guests who have taken the time to attend this event. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan. Kami segenap pengisi acara Sivitas Akademika Universitas Yatsi Madani mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan para tamu undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon perhatiannya. Ya, foto bersama terlebih dahulu ya. Hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian Ya, Bapak Ibu, orang tua mahasiswa untuk mengambil konsumsi bisa di pintu 7. Ya, silahkan. Untuk mahasiswa tingkat 1 kebidanan, ya mohon sudah harus siap. Hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar
found this time